Oke, sahabat tani porang dimanapun berada, selamat pagi. Hari ini sudah memasuki di bulan Mei tahun 2021 ya. Sebagian besar porang-porang kita ini sudah mulai dorman, sudah mulai ripah, dan musim kemarau juga sepertinya sudah akan mulai, karena curah hujan sudah mulai berkurang dan bahkan sudah hampir 10 hari bahkan lebih ini belum ada hujan, sudah tidak ada hujan lagi di daerah kami. Jadi saya akan coba membongkar beberapa yang sudah dorman ini ya, batangnya sudah busuk, sudah tidak kelihatan, dan kemarin saya sudah kasih tanda-tanda dari sedotan untuk memudahkan mencari di mana umbinya nanti. Tapi sahabat tani semua, sebelum kita bongkar, saya mencoba untuk flashback bagaimana proses pertumbuhan daripada porang saya ini yang saya tanam dari bibit katak dengan ukuran yang sedang ya, sekitar isian 150 sampai 200 biji per kilo. Nah, ini dia seperti ini. Kemudian saya semai di sekitar akhir bulan Juli ya. Itu saya semai di polybag, dan akhir Agustus kayaknya dia sudah mulai tumbuh di polybag, sudah bertunas, mungkin ada 5 cm, 10 cm. Tetapi karena musim hujan belum mulai saat di awal September itu, kemudian di akhir September, nah ini sudah agak cukup tinggi dia pohon-pohonnya. Tetapi saya baru bisa pindah ke lahan sekitar awal bulan Oktober karena curah hujan sudah mulai intensif lah, mungkin 3 hari sekali sudah mulai hujan, sehingga saya pindah yang di polybag ini ke lahan hanya dengan mempergunakan pupuk yang ada di polybag itu saja sementara. Nah, kemudian di akhir Oktober saya kasih mulsa, dari dari jerami. Kemudian karena lagi-lagi curah hujannya agak tersendat, di akhir Oktober itu saya coba siram untuk mempercepat juga proses pembusukan daripada jerami itu. Kemudian di bulan November curah hujan sudah mulai sudah mulai intensif lagi, dan saya coba tambahkan kokopit, saya bersihkan. Dengan menambahkan kokopit seperti ini ya, membantu sekali penyuburan tanah atau penggemburan tanah itu, sehingga umbinya diharapkan bisa membesar. Nah, kemudian ini kondisi di sekitar awal Januari atau pertengahan Januari, dia sudah mulai kelihatan subur sekali. Nah, ini karena intensitas curah hujan juga sangat tinggi, sehingga gulma-gulmanya pun sudah mulai banyak. Tapi saya belum bersihkan, nanti mungkin di akhir Januari akan kita bersihkan. Cukup subur, walaupun ada beberapa daunnya yang kuning dan sebagainya, saya kira tidak apa-apa, hanya sebagian saja. Kemudian di tempat berikutnya juga ada yang saya tanam agak rapat di sini dari biji katak. Di sini juga sudah mulai kelihatan gulmanya, juga sudah mulai banyak. Dengan mempergunakan kokopit sangat mudah sekali mencabut rumput-rumput atau gulmanya itu, sehingga sangat mudah untuk kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan ini, nanti barulah saya kasih pupuk, kemudian gulutannya juga kita perbaiki, kita timbun kembali pupuk yang kita tabur itu, kita timbun agar tidak hanyut oleh hujan yang begitu intensitasnya sangat tinggi. Di samping itu juga akar-akar yang sudah mulai bermunculan ke permukaan itu tertutup oleh tanah maupun pupuk. Nah, ini sangat subur. Nah, ini setelah pemupukan kita timbun lagi agar pupuknya tidak hanyut.
Begitu juga akar-akar yang muncul ke permukaan itu tertutup sehingga dia terlindung, tidak kena sinar matahari langsung maupun terhindar dari penyakit ya. Nah kemudian di samping menggunakan pupuk organik padat ya, kita juga mempergunakan pupuk organik cair ya, kita semprotkan ke dahannya, ke daunnya. Di samping kita juga kocor, sekali-sekali kita kocor dengan pupuk organik cair agar tambah subur. Nah, jadi mudah-mudahan juga kuningnya berkurang. Nah ini sudah kelihatan sekali dia ini karena efek cahaya ya. Sebenarnya ini dia hijau sekali porang-porang ini, tapi karena efek kamera dia kelihatannya kuning. Nah, ini padahal dia hijau. Seperti ini dia sudah bersih, di bawahnya ini cukup bersih, pertumbuhannya cukup bagus. Teman-teman sekalian, ini masih hijau ya, sekitar akhir bulan Januari. Tetapi saya juga tidak ngerti kenapa di beberapa titik atau di beberapa petak itu ada yang di bulan Februari itu sudah mulai dorman. Baik itu tunas pertama, tunas kedua, dan bahkan tunas ketiga pun sudah mati, sudah busuk batangnya. Sehingga di bulan Maret saya coba bongkar seperti apa sih hasilnya yang dorman lebih awal. Ya, seperti ini dia sudah mati semua ya, tunas pertama, kedua maupun ketiga itu sudah busuk semua, sehingga saya punya inisiatif untuk membongkar, untuk mengevaluasi seperti apa hasilnya. Dari hasil pembongkaran ini ternyata hasilnya tidak merata besarnya. Ada yang besar bahkan hampir 1 kilo ya. Itu waktu itu saya timbang ya, saya sudah timbang itu beratnya yang terbesar adalah 800 gram. Tetapi ada yang 200 gram, ada yang 150, bahkan ada yang kecil sekali. Nah ini mungkin faktor media tanamnya juga bisa, mungkin karena kata yang saya pergunakan itu juga mungkin tidak merata besarnya. Seperti yang saya tunjukkan di gambar sebelumnya itu, di dokumentasi saya sebelumnya ya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu saya nggak tata kemarin dengan bagus, artinya yang besar sendiri, yang kecil sendiri, saya gabung aja semua, sehingga mungkin itu salah satu penyebab hasilnya seperti ini, artinya tidak sama merata besarnya. Nah itu adalah yang di bulan Maret saya bongkar, dan ini dorman di bulan Februari. Dan mudah-mudahan yang akan kita bongkar kali ini hasilnya maksimal, karena dia sudah baru dorman sekitar bulan April awal, itu menunjukkan tanda-tanda akan dorman. Dan kali ini kita akan bongkar, dan saya tadi sudah sempat bongkar dan hasilnya luar biasa. Dan kita ikuti ya sampai akhir agar kita tahu nanti dari perkembangan itu, kita tahu pengalaman itulah kita pakai sebagai bahan pembelajaran kita nanti pada musim berikutnya, apa saja yang kita perlu perhatikan ya. Nah seperti ini ya yang kemarin hasilnya ya, yang dorman di bulan Februari saya bongkar di bulan Maret, dan mudah-mudahan yang kita akan bongkar di bulan Mei ini hasilnya lebih maksimal ya. Dan teman-teman simak sampai akhir ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua. Oke sahabat semua, seperti itu pertumbuhan dan perkembangannya serta perlakuan yang saya berikan kepada tanaman porang saya yang berasal dari bibit kata. Nah sekarang bagaimana hasilnya kita bongkar, namun hasil pembongkarannya kita lihat pada video saya yang berikut ini ya. Simak di video saya yang berikut